Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi dosen penguji maupun dosen pembimbing. Di sini saya Andika Fediansyah dengan NIM F1D017006 ingin mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pembatasan Jumlah Pengunjung Lab pada Masa Pandemi untuk memperketat protokol kesehatan berbasis IoT. Tidak lupa, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Eng I Gede Putu Wirarama Wedaswara dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Ahmad Jafrullah yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun agenda presentasinya, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada realisasi sistem, dan yang keempat ada pengujian sistem. Lanjut ke agenda yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama ini virus COVID-19. Yang kita ketahui, virus COVID ini muncul pada akhir tahun 2019. Oleh karena itu, protokol kesehatan sangat penting diterapkan untuk melindungi diri agar terhindar dari paparan virus, khususnya untuk di tempat umum di dalam ruangan. Dikarenakan menurut pernyataan WHO tentang transmisi SARS-CoV virus ini dapat menyebar melalui udara di dalam suatu ruangan. Apalagi jika ruangan tersebut tertutup tanpa adanya sirkulasi udara yang baik. Akan makin buruk jika orang di dalam ruangan itu melebihi batas maksimal. Nah, di sini ada yang kedua, lab. Lab adalah sarana penunjang jurusan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begitupun lab pada Fakultas Teknik Informatika Universitas Mataram yang digunakan sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas akademiknya. Dilihat betapa pentingnya fungsi lab ini, maka perlu diperhatikan protokol kesehatan di dalamnya. Bagaimana kondisi saat ini? Penerapan untuk memperketat protokol kesehatan, khususnya pada fasilitas umum di program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, khususnya ini yang di lab, masih kurang efektif penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan pembatasan jumlah pengunjung lab yang masih dikontrol secara manual oleh laboran atau ketua lab. Nah, permasalahan yang muncul dari pernyataan laboran, jumlah pengunjung lab pada saat ini masih dapat dikontrol, tetapi terkadang ada saatnya pengunjung lab ramai yang membuat laboran kesulitan dalam mengontrolnya. Melihat betapa pentingnya fungsi lab ini pada kampus, dan terjadi permasalahan besarnya yaitu ketika laboran sedang melakukan istirahat, otomatis lab tidak dapat dikontrol lagi. Adapun solusi yang diberikan yaitu berdasarkan masalah tersebut, penulis merancang sebuah gagasan berupa sistem pembatasan jumlah pengunjung lab pada masa pandemi untuk memperketat protokol kesehatan berbasis IoT. Lanjut ke rancangan arsitektur sistem. Di sini terdapat microcontroller yang itu Wemos D1 Mini, lalu ada sensor ultrasonik, lalu ada buzzer di sini, dan kita menggunakan protokol MQTT untuk pengiriman data ke dalam websitenya. Lanjut ke rancangan perangkat keras. Di sini peneliti menggunakan dua sensor yaitu sensor ultrasonik untuk pintu masuk dan pintu keluar. Di sini tempatnya buzzer terhubung dengan Wemos dan ada daya dari baterai ini. Lanjut ke use case. Di sini terdapat use case yang berupa usernya ini adalah laboran itu sendiri. Laboran ini dapat melihat pengunjung yang masuk, melihat juga pengunjung yang keluar, dan melihat jumlah pengunjung di dalam ruangan. Lanjut ke realisasi sistem. Realisasi penyusunan perangkat keras. Berikut merupakan implementasi sistem yang telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Terdapat dua buah sensor di sini yang dibungkus melalui box ini. Ini ada lubang-lubangnya untuk suara buzzer dapat keluar dengan sempurna suaranya, tidak tertutup dengan biar suaranya itu keluar. Nah, di sini ada jarak antar sensor sejauh 10 cm. Nah, di sini isi dari alat tersebut ada Wemos, ada buzzer, lalu ada sensor masuk dan sensor keluar.
Selanjutnya yaitu realisasi penyusunan website. Pembuatan website ini menggunakan bahasa PHP dengan framework CodeIgniter. Struktur juga ini sudah sesuai dengan struktur yang terdapat pada CodeIgniter. Lanjut ke realisasi interface sistem. Yang pertama ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini menampilkan status alat. Yang kedua menampilkan total pengunjung masuk selama alat dinyalakan. Yang ketiga ada total pengunjung keluar. Dan di bawahnya terdapat data tabel. Lalu yang kedua halaman data tabel. Perbedaannya adalah data tabel ini dengan data tabel yang ada di dashboard, yaitu pada data tabel ini data-data ini dapat diekspor ke CSV, Excel maupun PDF atau bisa langsung di print. Nah, data-data yang termuat di sini ada tanggal, pengunjung masuk, pengunjung keluar, dan pengunjung dalam ruangan. Selanjutnya ada halaman grafik. Di sini menunjukkan grafik total penghuni lab di dalam ruangan. Lanjut saja ke realisasi pembangunan program pada microcontroller. Yang pertama ada program ini mendeklarasikan broker yang digunakan. Pada penelitian ini broker yang digunakan yaitu broker HiveMQ dengan topik out topic 23. MQTT usernya ini, passwordnya juga ini, dan menggunakan port 1883. Ada fungsi callback, lalu ada fungsi setup wifi dan connect ke MQTT. Lanjut ke fungsi utama dari program yaitu void loop. Di sini fungsi dari digital wait ini kalau itu 2 second, ke high 10 second, lalu kalau lagi. Ini merupakan fungsi untuk sensor akan mentransmisikan gelombang ultrasonik pada sensor dan akan mengaktifkan timer. Kemudian gelombang tersebut akan diterima oleh receiver dan nilai tersebut akan ditampung oleh durasi ini, duration A ini. Perbedaan program ini dengan program yang di bawahnya itu yang ini untuk sensor masuk dan yang ini untuk sensor keluar. Nah, ini bagaimana cara sensor itu membedakan mana yang pengunjung masuk maupun pengunjung keluar. Di sini jarak yang diberikan, jarak deteksi yang diberikan itu 50 cm. Nah, di sini untuk cara membedakannya, jika distance A lebih besar dari distance B, maka otomatis sistem akan mendeteksi bahwa itu adalah pengunjung yang masuk. Sebaliknya, jika distance B lebih besar dari distance A, maka sistem akan mendeteksi bahwa itu adalah pengunjung yang keluar. Di sini cara menghitung pengunjungnya, total pengunjungnya. Lalu, jika pengunjung lebih dari 10, maka akan buzzer berbunyi berkali-kali. Lalu lanjut ke realisasi pembangunan komunikasi protokol MQTT. Di sini ada publish. Publish ini dilakukan pada Arduino-nya, microcontroller-nya, mempublish data-data. Adapun data yang dipublish yaitu ada pengunjung masuk, pengunjung keluar, dan penghuni. Penghuni ini adalah total pengunjung dengan topik yaitu out topic 23. Nah, ini Wemos mempublish broker dengan topik tersebut dengan delay 500. Lanjut ke subscribe. Nah, di sini fungsi untuk user mensubscribe data-data tersebut. Ini menampung variabel data yang sudah di-split tadi, lalu dia connecting ke database. Di sini database-nya lab. Lanjut, ini adalah fungsi untuk data ditaruh ke database selama 0,5 second. Baik, masuk ke pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat keras maupun perangkat lunak telah berjalan sesuai direncanakan oleh peneliti. Yang pertama, pengujian perangkat keras. Pengujian perangkat keras dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi objek, serta melakukan pengujian tingkat ketelitian sensor untuk mendeteksi objek dalam berbagai kondisi.
Nah, pengujian ini juga dilakukan terhadap buzzer yang menandakan objek terdeteksi maupun kapasitas ruangan penuh. Yang pertama ada pengujian sensor ultrasonik dengan mengukur ketelitian jarak antara sensor dengan objek. Di sini dilakukan 10 kali pengujian dengan jarak 5 cm sampai dengan 60 cm. Dari pengujian 1 sampai 9, sistem mampu mendeteksi dengan baik itu objek yang masuk maupun objek yang keluar. Namun, pengujian ke-10 dengan jarak 60 cm itu sensor sudah tidak dapat mendeteksi objek lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sensor telah berfungsi dengan baik dalam pembacaan objek masuk maupun keluar. Lanjut ke pengujian sensor ultrasonik dengan mengukur jarak antar sensor terhadap kecepatan jalan objek atau pengunjung lab. Pengujian ini dilakukan untuk sensor dapat membaca dengan baik mana objek yang masuk maupun objek yang keluar. Pengujian juga dilakukan berdasarkan kecepatan jalan objek dengan jarak objek dengan sensor itu 1 meter. Lalu diberikanlah delay sebanyak 1000 milisecond dengan kondisi objek itu keluar ruangan. Nah, dilakukanlah 5 kali pengujian. Dengan pengujian 1 sampai 3 ini sensor dapat mendeteksi dengan baik objek yang keluar. Namun, di pengujian keempat dan 5 ini objek terdeteksi 2 kali maupun itu keluar dan masuk. Hal ini dikarenakan jarak antar sensor yang terlalu jauh yaitu 15 cm ataupun 20 cm dengan kondisi delay yang terlalu cepat yaitu 1000 milisecond. Selanjutnya, pengujian sensor ultrasonik dengan mengukur delay sensor terhadap kecepatan jalan atau pengunjung lab. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan waktu delay yang sesuai agar hasil pembacaan objek dapat maksimal. Nah, pengujian dilakukan 8 kali pengujian dengan kondisi objek keluar ruangan. Berdasarkan 8 kali pengujian ini, hanya pengujian pertamalah yang mengalami kesalahan pembacaan objek dengan membaca 2 kali dengan objek yang sama, yaitu objek keluar dan objek tersebut masuk. Hal ini dikarenakan waktu delay yang terlalu singkat. Selanjutnya, pengujian sensor ultrasonik dengan mengukur kinerja dari sensor. Dengan pengujian ini dilakukan menambah 11 pengunjung lalu menguranginya kembali. Di sini pengujian sempurna dengan sensor dapat membaca dengan baik mana itu pengunjung yang masuk maupun pengunjung yang keluar. Dan di sini pada pengujian ke-11, pada orang ke-11 yang masuk, ini kan udah melebihi kapasitas, lalu otomatis di sini buzzer bunyi berkali-kali. Nah, hal ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Lanjut ke pengujian sensor ultrasonik dengan kondisi objek atau pengunjung lab masuk secara bersamaan berdasarkan delay dan jarak ultrasonik. Dari pengujian ini dilakukan 9 kali pengujian dengan waktu delay dan jarak kedua sensor itu yang berbeda-beda dengan kondisi objek yang masuk. Berdasarkan pengujian ini didapatkan hasil bahwa dari 2 objek yang masuk secara bersamaan hanya 1 objek yang terdeteksi oleh sensor. Bahkan pada percobaan 4 dan 7 itu ada kesalahan pembacaan objek yang membaca 2 kali di objek yang sama. 2 orang ini dibaca 2 kali, yaitu masuk dan keluar, padahal objek tersebut sedang memasuki ruangan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem tidak dapat bekerja maksimal jika objek masuk secara bersamaan, masuk atau keluar secara bersamaan. Maka dari itu diberlakukanlah SOP yang mengatur untuk pengunjung masuk atau keluar satu persatu secara tertib. Lanjut ke pengujian sensor ultrasonik dengan kondisi objek atau pengunjung lab masuk dengan kondisi berlari. Berdasarkan waktu kecepatan objek itu berlari dengan kondisi objek dengan sensor sejauh 2 meter dengan kondisi objek itu masuk ruangan. Nah, setelah dilakukan 5 kali pengujian, dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem tidak maksimal jika kondisi objek berlari. Terlihat dari hasil hanya percobaan ketiga lah yang dapat mendeteksi objek yang masuk. Bahkan rata-rata dari percobaan tersebut, sistem tidak dapat mendeteksi objek. Maka dari itu diberlakukanlah SOP yang mengatur untuk pengunjung masuk atau keluar tidak diperbolehkan berlari. Lanjut ke pengujian buzzer. Pengujian buzzer ini dengan kondisi objek melewati sensor
Nah, indikatornya berbunyi. Dan yang kedua, objek melebihi kapasitas ruangan, dia berbunyi berkali-kali. Ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Lanjut ke pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak ini dilakukan pada halaman dashboard. Di sini hasil pengujiannya telah sesuai dengan kesimpulan valid. Hal ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh peneliti. Lalu ada pengujian halaman data tabel, juga hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulan valid. Begitupun pengujian halaman grafik dengan hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulannya valid. Nah, berikutnya implementasi keseluruhan sistem. Di sini pengujian keseluruhan sistem dilakukan di gedung D lantai 4, ruangan lab sistem tertanam. Di sini penempatan alatnya tepat di depan pintu di mana akses masuk ataupun keluarnya pengunjung lab. Tinggi penempatan alatnya setinggi 1 meter lebih atau selengan orang dewasa. Diuji cobakan juga pengunjung masuk maupun pengunjung keluar. Di sini terdapat gambar pengunjung yang masuk maupun pengunjung keluar. Lalu diuji cobakan juga apakah data-data yang objek-objek yang diuji coba tersebut masuk ke dalam website atau tidak. Nah, di sini ada data objek yang masuk pada website. Ternyata di sini data dari objek tersebut masuk. Di sini ada 11 orang yang masuk. Dan di sebelah kanannya ada data objek yang keluar pada website. Di sini ada 2 orang objek yang keluar, dengan total pengunjung berarti 8 orang yang di dalam ruangan. Dilakukan juga pengujian melebihi batas deteksi. Di sini objek masuk di luar batas deteksi sensor. Nah, otomatis objek tersebut tidak dapat dideteksi oleh sensor tersebut. Baik, langsung saja ke video pengujian sistem. Berikut merupakan pengujian sistem yang dilakukan pada ruangan lab lantai 4 di gedung D. Di sini terlihat mahasiswa memasuki ruangan. Saya mengambil sampel mahasiswa informatika sebanyak 11 orang. Berikut penampilan dari peletakan sistem yang diletakkan di bagian pintu setinggi bahu lengan orang dewasa, dan di sini ada juga lakban hitam yang menandakan jarak deteksi dari sensor sejauh 50 cm. Nah, di sini mahasiswa masih memasuki ruangan. Yang menandakan mahasiswa memasuki ruangan itu buzzer berbunyi hanya 1 kali. Terlihat mahasiswa memasuki ruangan. Ini masih orang ke-10, ini orang ke-10 ya. Masuk lagi ke orang 11. Nah, di sini ketika melebihi batas maksimal maka buzzer akan bunyi berkali-kali. Buzzer akan berhenti ketika pengunjung ada yang keluar. Nah, di sini terdapat pengunjung keluar, maka otomatis sistem akan bunyi sekali saja. Nah, berikut merupakan tampilan dari websitenya. Di sini data-data akan dikirim secara real time sebanyak mungkin selama kurang lebih 30 detik delaynya. Di sini ada 4 pengunjung yang masuk, kemudian ada 6 tetap secara real time diupdate sendiri, 7 yang masuk. Terus dia pengunjung dalam ruangannya juga otomatis ke update sendiri, dia yang masuk 8. Nih kita lihat di tabel 5. Nah, 9, nah 10 dan 11 ya, sesuai dengan pengunjung yang masuk tadi. Dan ada juga pengunjung yang keluar sebanyak 2 orang ya. Di sini belum terlihat pengunjung keluar. Nah, ini 1 orang. Lalu 2 orang. Total pengunjung dalam ruangan sebanyak 8 orang. Di sini sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan penelitian tersebut, ditarik kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil pengujian terhadap kinerja sensor tidak dapat bekerja secara optimal jika pengunjung masuk 2 orang atau lebih secara bersamaan dan pengunjung yang masuk ruangan dalam keadaan berlari. Yang kedua, sensor yang digunakan dalam sistem pembatasan jumlah pengunjung lab sudah mampu mendeteksi dengan baik pengunjung yang masuk maupun pengunjung yang keluar dengan maksimal deteksi objek pada jarak 0-50 cm. Yang ketiga, halaman website sistem pembatasan jumlah pengunjung lab
sudah dapat menampilkan data pengunjung masuk, keluar, serta total pengunjung secara real-time yang didapatkan melalui protokol MQTT. Dan yang keempat, sistem pembatasan jumlah pengunjung lab sudah mampu memberikan peringatan berupa bunyi buzzer ketika pengunjung melebihi kapasitas. Dengan demikian, sistem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama, diharapkan pada aplikasi dapat dikembangkan dengan menambah perangkat keras speaker untuk memaksimalkan bunyi peringatan dari buzzer. Dan yang kedua, menambah LCD yang dapat ditempatkan pada luar ruangan untuk pengunjung dapat melihat informasi total pengunjung di dalam ruangan. Diharapkan pengujian selanjutnya dapat memaksimalkan penelitian dengan mengubah sensor yang lebih maksimal lagi untuk mendeteksi pengunjung. Demikian presentasi tugas akhir saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.